Hai, gua Tio. Buah pemikiran dari seseorang itu bisa dituangkan dalam berbagai hal. Bisa jadi buku filsafat, kitab, bahkan sebuah komik. Kurang lebih 2 hari ini ramai di TikTok tentang pesulap merah melawan seseorang gitu. Pakai bahasa seseorang aja. Intinya di YouTube mereka sama-sama saling menantang untuk sebuah pembuktian. Nah, pesulap merah ini datang bersama timnya ke sebuah daerah di Pulau Jawa untuk membuktikan aja nih yang ditunjukkan di YouTube ini nyata atau tidak, atau lu bener-bener sakti atau tidak sih, intinya kan gitu. Nah, awalnya saat disuruh masuk, pesulap merah nggak mau masuk, takutnya mungkin ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan karena di luar rame, tiba-tiba ditutup pintu rumahnya, stuck gitu kan, nggak saling percaya. Tapi intinya akhirnya di situ terjadi perdebatan, ada pengacaranya Gus yang itu, terus juga melibatkan polisi, bahkan kepala desa juga. Pesulap merah juga dimintai KTP saat mau pulang dan di awal menolak karena takut doxing. Gue juga sebenarnya takut sama doxing. Lo takut nggak sih kalau di doxing? Maksudnya kan itu kan pribadi ya. Kalau misalnya ditonton atau didengerin atau dibaca orang banyak untuk hal yang pribadi banget, kayaknya kan nggak nyaman. Siapa yang nyaman pakai otak gitu? uh, ini akhirnya ngasih dengan catatan jangan disebarin gitu. Sudah selesai kan situ, akhirnya masing-masing beri klarifikasi yang kayaknya beda nih klarifikasinya sama yang lain. Tapi hal lain, untuk dukun sendiri sebenarnya kan di Indonesia sudah bukan hal yang nggak umum ya. Maksudnya kata dukun itu sekarang sih sudah negatif. Dulu dukun itu adalah orang yang bisa mengobati orang lain, itu dukun gitu. Itu dulu. Tapi seiring berkembangnya zaman, pengertiannya berubah. Pengertian berubah lebih ke negatif, dan juga selain menjadi negatif, penggantinya juga ada dokter gitu yang lebih terverifikasi gitu mungkin gampangnya ya. Uh, untuk dukun yang terpancing emosinya, gue bisa paham. Misalnya memang benar-benar dia dukun ya, atau dia sakti, gue paham. Soalnya untuk berada di tahapan atau level yang ada di pikiran mereka, atau yang level tertentu di sebuah perdukunan, itu susah. Sialnya gue tahu sedikit aja gitu untuk sampai ke posisi itu, atau capai ke ilmu itulah katakan gitu ya. Sialnya gue tahu sedikit aja sih. Contohnya mutih, gue takutnya pengertian yang gue ucapin nanti ternyata beda sama yang di pemahaman orang lain. Ya mohon maaf, karena gue taunya udah lama sih sebenarnya, tapi gue juga nggak pernah praktekin. Buat apa coba? Pertama, mutih itu tidak makan apapun selain nasi ditambah garam kalau nggak salah ya, sama air putih, selama mungkin seminggu, sebulan, atau dalam waktu tertentu gitu. Jadi makanya cuma itu aja. Yang kedua, puasa 1 sampai berapa tahun gitu full. Ini sebenarnya kalau nggak salah ya di agama itu dilarang full 1 tahun puasa, karena pasti kan ada hari-hari yang dilarang puasa ya, hari tasrik ya. Itu kan dilarang puasa kan, ada hari-hari yang dilarang puasa, sedangkan gue pernah dengar ada yang gue 3 tahun nih puasa full gitu. Yang ketiga itu ada patigeni. Patigeni itu seseorang yang berdiam diri di sebuah ruangan, pintu ditutup, jendela ditutup, gelap gulita, dia berbaring di situ atau semedi di situ, gue nggak tahu. Pokoknya dia berada di sebuah tempat tanpa ada cahaya, buka tidak malam ya. Itu juga mungkin 24 jam atau 1 minggu, gue nggak tahu. Ada juga istilah patigeni. Nah kalau ini gue nggak tahu, tapi gue pernah dengar.
Ada juga yang baca doa ini dan itu sekian ratus atau sekian ribu kali, mungkin gue lupa. Ada juga yang uh, saat sholat tahiyat akhirnya itu mengepalkan tangan membaca suatu doa. Ada yang gitu. Gue pernah denger yang seperti itu. Ada juga yang samadhi atau bertapa di sebuah gua atau di suatu kuburan gitu. Mungkin sebagian orang nggak apa-apa, tapi untuk anak-anak belakangan kan, atau yang tidak familiar dengan itu, akhirnya jadi aneh gitu. Kok maunya gitu kan. Tapi memang yang buat tersinggung karena mungkin gue nyampe di level ini nih nggak gampang gitu. Lu bilang gue penipu gitu. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, zaman kan sudah berubah. Tentu hal-hal yang seperti itu cepat atau lambat pasti bakal ditinggalin. Gue harap sih untuk anak-anak muda nggak perlu mempelajari itu ya. Yang sudah tua, sudah terlanjur memang bergelut di situ. Kalau udah terlanjur ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang muda, menurut gue sih nggak bisa. Menurut gue aja sih. Nah, dulu juga sempat ada komentar sederhana dari banyak orang karena perubahan zaman ini. Contohnya, saat penghapusan dokter atau dukun beranak. Dukun beranak itu sudah tidak boleh praktik lagi karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan. Atau mungkin lebih ke terlalu beresiko nih. Justru perubahan dukun beranak yang tidak boleh praktek sampai akhirnya dipindah ke bidan atau ke dokter, menurut gue itu sebuah perkembangan di Indonesia. Nggak perlu mundur lagi zaman ke dukun beranak lagi gitu. Pun juga tukang sunat. Dulu tuh ada ritual, misalnya seorang anak sunat itu mesti berendam dulu nih di sebuah sungai biar dingin gitu kan. Jadi saat dipotong itunya itu nggak sakit karena dingin gitu, udah mati rasa duluan. Atau ada ritual-ritual lain. Nah sekarang sudah pakai obat bius, pakai laser. Menurut gua itu sebuah perkembangan dan nggak perlu balik lagi ke zaman dulu. Menurut gua sih, selain beresiko ke kesehatan, ke kesehatan tadi ya, terus juga nyawa orang juga bisa ke kejiwaan. Contoh aja, dulu tahun 2000-an di kampung gua nggak sebutin kampungnya namanya apa, di kampung gua depan dusun gua persis itu kan sebuah kuburan. Satu pagi gue itu lihat ada seseorang yang gali kuburan. Setelah diteriakin rame, akhirnya orang itu ditangkap bawa ke kepolisian. Setelah diusut akhirnya divonis bahwa orang itu gila. Jadi sampai seperti itu, sampai ke kejiwaan gitu. Jadi kalau sekarang akhirnya itu ditinggalkan, menurut gue juga bagus karena gue nggak mau ada lagi hal-hal yang kayak gitu. BTW kampung gue bukan Cilacap ya, yang gue maksud juga bukan Sumanto, beda lagi. Ada lagi yang lain. Nah terus ada juga selain kejiwaan, oh ya, untuk yang tadi yang bisa melukai atau bisa kena serangan fisik gitu ya. Dulu gue juga dapat cerita dari lele gue, itu ada orang yang nyombong gitu, badannya kebal. Terus ada orang iseng ambil goloknya, gue minta goloknya deh biar gue yang nyobain gitu ya. Di tangannya ditebas pakai golok. Kalau kamu gue namanya bendo ya, pakai golok, ya luka gitu. Ya luka gitu. Makanya kalau itu ditinggalkan menurut gue bagus karena emang zamannya udah berubah aja. Sekarang udah zamannya pembuktian gitu kan. Selain kejiwaan tadi, rawan juga ke penipuan karena yang tadi gue bilang ini nggak bisa dibuktikan. Dan juga gimana cara ngebuktiin orang bisa terbang coba. Misalnya gue pernah dengar ada orang katanya bisa berjalan di atas air. Ini cerita dari orang. Apa yang bisa membuktikan? Ini dibuktikannya cuma dengan gue percaya sama kata-katanya dia. Ternyata dia juga kata orang. Mungkin ya ada yang seperti itu, mungkin ya. Tapi gue nggak bisa bilang mungkin juga sih. Tapi hal lain deh, gue sendiri lagi. Gue juga dulu pernah, memang sih nggak banyak duitnya. Waktu itu gue cuma
bayar 10.000 atau 20.000, terus dikasih sebuah benda, katanya ini adalah kulit unta yang di dalamnya itu ada tinta emas bertuliskan ayat suci. Karena gue masih kecil, oke gue percaya, gue bawa ke rumah, akhirnya ketahuan sama bokap, sama orang tua, sama bapak, dibongkar, tidak ada itu yang namanya ini adalah kulit unta, tidak ada juga ini yang ada tulisan tinta emas di dalamnya gitu. Itu biasa aja dan tidak terjadi apa-apa gitu. Apakah gue kena petir apakah ada yang ngedatangi gue gitu kan, misalnya raksasa dateng marahin gue karena nyobek itu, apa bapak gue didatangi gitu kan? Enggak seperti itu, biasa aja, masih normal aja hidup gue juga saat itu ya. Tapi kalau misalnya gue ditanya dukun itu ada atau tidak, maksudnya sakti atau ada atau tidak, kemungkinan gue jawab ada, atau gue jawab nggak tahu aja ya. Tapi gue nggak tahu maksudnya dia adalah dukun atau dia adalah sakti atau tidak, gue nggak tahu jawabannya. Mungkin hal lain lagi, di video-videonya Pesulap Merah itu kan dia bilang kalau sebuah video misalnya YouTube atau film adalah rekayasa, tulis aja rekayasa, atau ini hanya untuk hiburan, pemerannya adalah siapa gitu kan, untuk rekayasa gitu. Jadi saat ada pertempuran antar dukun, ya penontonnya tahu bahwa itu adalah tontonan aja, hiburan aja gitu. Seperti yang sudah ditampilkan di TV-TV atau di film-film gitu, itu kan kita tahu bahwa itu rekayasa, itu hanya sebuah cerita gitu. Contoh nih di film KKN Desa Penari, walaupun kita tahu oh ya katanya itu adalah kisah nyata, tapi perdukunan di situ kan itu rekayasa aja. Menurut gue bagus ceritanya KKN itu karena tidak cuma unsur horornya yang ditonjolkan ya, tapi juga ceritanya juga bagus, dramanya juga bagus. Menurut gue sih, gue nggak begitu ini ke film, tapi menurut gue dramanya bagus karena itulah, walaupun hantunya cantik tapi tetap bagus untuk film horor. Nah setelah itu juga gue nonton Doctor Strange. Doctor Strange itu kan kalau nggak salah ya terjemahannya itu kan ahli ilmu mistis atau ahli seni mistis gitu, gue lupa ya bagian itu kan dukun ya, tapi bisa dikategorikan superhero. Kenapa nggak buat yang kayak gitu aja? Atau film horror Thailand juga ada tuh, gue lupa namanya tapi nanti mungkin gue cantumin. Ceritanya tentang seorang yang merantau pulang ke kampung, ternyata istrinya udah meninggal, dan yang temui saat ini itu adalah hantu tapi cantik gitu. Tapi karena ceritanya bagus kita nggak protes. Ada juga nih film horor Korea yang dukunnya adalah orang Indonesia tapi seru karena dicampur dengan action. Kalau yang dicampur sama action itu sebenarnya banyak, film-film zombie itu kan sebenarnya genrenya kan horor tuh, tapi dicampur dengan action gitu, itu oke aja gue rasa. Terus juga kalau yang dari Indonesia itu tadi KKN, gue dulu sebenarnya pernah nonton juga satu film Pocong Rumah Angker kalau nggak salah, itu dicampur dengan genre komedi, bagus, lucu banget waktu itu. Tapi akhirnya muncul lagi yang genre komedi yang terlalu nggak nyambung gitu kan, dramanya juga nggak asik, akhirnya turun untuk horor genre komedi, naiklah yang bener-bener horor gitu. Gue nggak begitu suka. Selain itu juga untuk komik atau manhwa Indonesia juga ada Nusantara Droid War, itu karakternya ada tuyul, kuntilanak, ada juga Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, yang seperti itu ada. Itu kan karakter horor tapi dimasukin ke cerita fantasi, itu oke aja menurut gue. Ada juga yang Seven Wonder, itu ceritanya juga ada kayak Nyi Roro Kidul tadi, Kayangan, Jin, Cibat dan lain gitu, dicampurin dengan dicampurkan dengan fantasi anak muda, itu masih bisa masuk. Nah menurut gue sih itu aja sih ya. Jadi kalau gue dukung yang mana, tentu gue dukung Marcel
Maksudnya yang kayak gitu mungkin ditinggalkan aja, karena dunia udah berubah, zaman udah berubah, teknologi udah maju, jangan sampai ada kemunduran. Mungkin itu aja pendapat gue untuk review kemarin. Gue nggak campur ke anime dulu, mungkin ke depannya. Makasih.